Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat muslim dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News, channel yang selalu membantah syubhat dan fitnah dari para pembenci Islam. Saifuddin Ibrahim, kita ketahui bersama, seorang pembenci Islam yang setiap hari koar-koar tebar fitnah dengan narasi kebencian yang sangat mendalam terhadap Islam, sehingga apapun yang dia lakukan selalu menjelek-jelekkan Islam, memfitnah, melecehkan, dan menistakan agama Islam, sehingga posisinya sekarang yang sudah menjadi tersangka dan buron, sehingga takut untuk pulang ke Indonesia. Dan ironisnya, jemaatnya di Indonesia satu persatu sudah mulai meninggalkan gereja. Alangkah baiknya kalau Saifuddin Ibrahim ini sebetulnya secepatnya pulang ke Indonesia untuk mengantisipasi jemaatnya agar tidak meninggalkan gereja, agar tidak masuk Islam. Nah, itu sebenarnya langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi percuma saja koar-koar di negeri orang, di luar negeri, tetapi di Indonesia sendiri yang notabene adalah negeri dari Saifuddin Ibrahim dilahirkan, justru ternyata banyak sekali yang meninggalkan gereja, meninggalkan Kristen, dan berbondong-bondong masuk Islam. Jangan maki-maki, jangan sumpah serapah, karena hidup kita ini hanya sebentar, ya sebentar. Saya obrak-abrik kelakuan rakyat Indonesia. Salam sadar, salam waras. 28 Maret 2022 saya ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka apa? Haleluya. Koar-koar dari Saifuddin Ibrahim selalu mengatakan salam sadar, salam waras. Bagaimana seorang Saifuddin Ibrahim bisa mengucapkan salam sadar sedangkan dirinya sendiri tidak sadar dengan selama ini apa yang dia lakukan berupa penistaan, pelecehan, dan fitnah terhadap Islam? Justru hal tersebutlah yang membuat banyak sekali para non-muslim yang kritis dan logis akhirnya penasaran dan belajar tentang Islam, dan realitanya menemukan di dalam Islam tidak seperti apa yang Saifuddin Ibrahim tuduhkan. Hal tersebutlah yang lalu membuat para umat Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Saifuddin Ibrahim juga berpesan jangan maki-maki. Nah, ternyata pesan tersebut lebih pantas ditujukan kepada dirinya sendiri. Berpesan kepada orang jangan maki-maki, sedangkan dia sendiri tiap hari maki-maki. Artinya apa? Omong kosong lah, Din. Omong kosong semua, tidak perlu dipatuhi atau tidak perlu didengar pesan-pesanmu itu, ya, kecuali pesan viral yang satu itu, pesan abadi, pesan viral. Saudara-saudara gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Nah, itu baru tepat, Din, ya. Jadi dengan pesan tersebut jangan heran, Din, jika banyak orang Kristen lalu masuk Islam. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Tidak usah jauh-jauh, Din. Di sini langsung bisa kita lihat dan kita temukan penipu itu ada di dalam dirimu sendiri. Setiap hari comot-comot ayat Al-Quran, hadis untuk pelintir-pelintir, ya, untuk kamu plesetkan. Tidak seharusnya Saifuddin Ibrahim yang notabene adalah seorang pendeta, katanya sih,
itu setiap hari membahas ajaran-ajaran agama Islam. Seharusnya Saifuddin Ibrahim ini membahas ajaran-ajaran di kitab sucinya yang sekarang. Makanya itulah yang tadi kita sebut Saifuddin Ibrahim ini menipu, mencomot ayat Al-Quran dan hadis, lalu memelintir-melintir penafsirannya yang tujuannya digunakan untuk menipu umat Islam. Tetapi realitanya justru umat Kristen yang tertipu. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Prosesi bersyahadatnya saudari baru kita Mbak Sinta di Mu'alaf Center Yogyakarta ini adalah salah satu contoh buah dari apa yang selama ini dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Banyak sekali sebelum ini dan setelah ini akan lebih banyak lagi. Satu persatu dari jemaat gereja Saifuddin Ibrahim akan meninggalkan gereja, meninggalkan Kristen, dan lalu akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tiada hari tanpa mu'alaf. Kenapa Mbak Sinta ini masuk Islam? Karena menemukan kedamaian di dalam Islam setelah mempelajari agama Islam sejak lama. Dan tentunya Mbak Sinta ini masuk Islam bukan dengan paksaan. Jadi tidak ada paksaan ya bagi siapapun yang masuk Islam. Tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming alias atas dasar keinginan sendiri. Tempatnya jelas berada di Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan sebelum bersyahadat, selalu para calon-calon mu'alaf ini membacakan surat pernyataan atau ikrar, yang mana di situ menyebutkan nama, alamat, umur, pekerjaan, status, dan agamanya yang lama yang ditinggalkan. Jadi sangat jelas sekali, datanya sangat valid, tidak abal-abal, tidak seperti kesaksian di channel sebelah ya, selalu saja abal-abal. Kalau mu'alaf bersyahadat pasti realita dan tidak ada rekayasa. Sahabat, kita doakan untuk Mbak Sinta, mudah-mudahan istiqomah di dalam agama Islam dan istiqomah menjalankan syariat Islam. Dan mudah-mudahan dengan video prosesi bersyahadatnya Mbak Sinta ini bisa mengetuk hati para pencari kebenaran, bagi para non-muslim yang masih mencari kebenaran. Mudah-mudahan dengan melihat video ini bisa secepatnya mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.